Bapak dan Ibu, dalam beberapa minggu terakhir, satu isu besar kembali menguat. Dana pensiun ASN disebut-sebut membebani APBN hingga ribuan triliun rupiah. Namun Komisi 11 DPR RI menegaskan, pensiun bukan beban, melainkan hak ASN yang telah mengabdi puluhan tahun. Lalu mengapa skema pensiun justru ingin diubah? Dan apa dampaknya bagi PNS aktif maupun pensiunan ke depan? Bapak dan Ibu yang saya hormati, pembahasan mengenai dana pensiun ASN kembali mengemuka setelah Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, untuk melakukan kajian mendalam terhadap skema pensiun aparatur sipil negara. Dorongan ini muncul bukan tanpa alasan, melainkan karena kewajiban jangka panjang negara terhadap pembayaran pensiun terus meningkat dari tahun ke tahun. Komisi 11 DPR RI menegaskan bahwa dana pensiun ASN tidak boleh dipandang sebagai beban negara. Dana tersebut merupakan hak ASN yang telah purna bakti setelah puluhan tahun mengabdi kepada negara dan setiap bulan gajinya dipotong untuk iuran pensiun. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Amir Uskara, yang menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memenuhi hak tersebut. Menurut Komisi 11, persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya kewajiban membayar pensiun, melainkan pada mekanisme dan tata kelola dana pensiun. Selama ini, skema pensiun ASN masih menggunakan sistem pay as you go, di mana pemerintah membayar manfaat pensiun langsung dari APBN setiap bulan tanpa pendanaan khusus sejak awal masa kerja ASN. Akibat skema ini, pembayaran pensiun ASN dari APBN terus meningkat. Dalam 5 tahun terakhir, kewajiban jangka panjang program pensiun pemerintah berdasarkan perhitungan aktuaria telah menembus angka lebih dari 2.900 triliun rupiah. Angka ini tentu tidak kecil dan diperkirakan akan terus membesar seiring bertambahnya jumlah pensiunan dan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Indonesia yang kini berada di kisaran 72 hingga 73 tahun. Namun DPR menilai menyebut dana pensiun sebagai beban negara adalah narasi yang tidak adil. Fungsi APBN memang salah satunya adalah menjamin hak warga negara, termasuk pensiunan. Bahkan, pembayaran pensiun justru dinilai mampu menggerakkan roda perekonomian karena uang tersebut dibelanjakan kembali ke masyarakat. Komisi HBYC juga menekankan bahwa selama masa kerja, ASN sebenarnya sudah mengangsur dana pensiun melalui potongan gaji bulanan. ASN TNI dan Polri menyetor melalui ASABRI, sedangkan PNS melalui TASPEN. Artinya, bukan benar jika dikatakan negara sepenuhnya menanggung tanpa kontribusi dari ASN itu sendiri. Yang menjadi sorotan DPR adalah belum optimalnya sistem pendanaan jangka panjang. Pemerintah sebagai pemberi kerja selama ini belum secara sistematis mencicil kewajiban pensiun sejak ASN mulai bekerja. Akibatnya, saat ASN memasuki usia pensiun, pembayaran manfaat pensiun langsung dibebankan pada APBN tahun berjalan. Sejumlah pakar dan anggota DPR mendorong agar skema pensiun ASN mulai diarahkan ke sistem fully funded. Dalam skema ini, kewajiban pensiun didanai secara bertahap sejak awal masa kerja ASN. Pemerintah dan ASN sama-sama menyetor iuran pensiun yang kemudian dikelola dan diinvestasikan secara profesional hingga tiba masa pensiun. Dengan sistem fully funded, setidaknya ada beberapa keunggulan utama. Pertama, iuran pensiun dianggarkan setiap tahun sehingga kewajiban jangka panjang lebih terukur. Kedua, dana pensiun tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBN saat ASN pensiun. Ketiga, hasil investasi dana pensiun dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan nasional tanpa harus menambah utang negara. Perbandingan dengan negara lain juga menunjukkan tantangan besar bagi Indonesia. Total aset dana pensiun Indonesia saat ini masih berada di bawah 10% dari produk domestik bruto. Angka ini jauh tertinggal dibanding negara seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, dan Kanada, yang aset dana pensiunnya bahkan melebihi nilai PDB mereka. Dengan meningkatnya usia harapan hidup dan jumlah pensiunan, DPR menilai reformasi tata kelola dana pensiun tidak bisa lagi ditunda.
Namun reformasi ini harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan keberlanjutan, tanpa mengorbankan hak pensiunan yang sudah ada. Di sisi lain, isu penghasilan aparatur negara juga kembali mencuat, termasuk wacana penataan ulang gaji dan tunjangan agar lebih transparan. DPR menilai selama ini publik sering hanya melihat gaji pokok, padahal tunjangan justru menyumbang porsi terbesar dari total penghasilan. Karena itu, muncul gagasan agar gaji dan tunjangan disatukan agar lebih jujur dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, sekaligus agar perhitungan pensiun menjadi lebih adil dan tidak mengejutkan saat ASN memasuki masa purna tugas. Bapak dan Ibu, inti dari seluruh pembahasan ini sebenarnya sederhana. Negara tidak sedang menghindari kewajiban membayar pensiun. Yang sedang dicari adalah sistem paling adil dan paling aman, agar hak pensiunan hari ini, 5 tahun lagi, dan 10 tahun ke depan tetap terjamin tanpa mengguncang keuangan negara. Komisi Abuzai DPR RI menegaskan bahwa dana pensiun bukan persoalan yang harus ditakuti, tetapi harus dikelola dengan benar. Dengan tata kelola yang baik, transparan, dan berkelanjutan, dana pensiun justru bisa menjadi kekuatan ekonomi, bukan sumber masalah fiskal. Sebagai penutup, Bapak dan Ibu perlu memahami bahwa wacana perubahan skema pensiun bukan berarti hak pensiunan akan dikurangi. Tidak ada penghapusan, tidak ada pemotongan, dan tidak ada penghilangan hak. Yang ada adalah upaya memperbaiki sistem agar negara mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya dengan lebih sehat dan adil.